Apa kabar teman-teman? Masih pada puasa ya? Alhamdulillah sama. Baik, saya menyampaikan beberapa hal. Permohonan kami itu mendalilkan 11 dalil. Saksi, bukan saksi, ahli dan saksi dua saksi yang tadi hadir, alhamdulillah sudah melunasi dan menggenapi 11 dalil. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Karena dia mengkonfirmasi perhitungan-perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskurs dalam peradilan ini. Ever sebelumnya. 3 orang saksi yang latar belakang ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua. Saya masuk dengan Mas Afi. Fit Adrison. Fit Adrison menjelaskan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara. Siapa ya? Permohonan kami itu mendalilkan 11 dalil. Saksi, bukan saksi, ahli dan saksi dua saksi yang tadi hadir, alhamdulillah sudah melunasi dan menggenapi 11 dalil itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Karena dia mengkonfirmasi perhitungan-perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskurs dalam peradilan ini. Ever sebelumnya. 3 orang saksi yang latar belakangnya ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua. Saya masuk dengan Mas Afi. Fit Adrison. Fit Adrison menjelaskan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara. Dan ini ada studinya. Dan beliau melakukan studi khusus untuk ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya yang mencoba mengganggu argumen dan dasar yang mengkonstruksi itu sebenarnya remeh-temeh, karena dia tidak bisa mendekonstruksi dan mendelegitimasi argumen yang sangat kuat. Dan ini bukan khas Indonesia, karena studi ini sudah pernah ditulis dalam jurnal internasional. Dan khusus untuk Indonesia, itu dimulai dilacaknya menurut Mas menurut Mas Fit ini, itu dari mulai 2005. Jadi pengaruhnya itu. Yang membuat khas hari ini adalah ada calon wakil presiden yang berasal dari anaknya presiden sehingga mempengaruhi betul kebijakan politik ekonominya di situ. Dan ini menurut saya kalau melihat percakapan yang ada dalam ruangan ini, persidangan tadi, itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik sekali. Nah, argumen ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa dan puasa Ramadan, dan sebentar lagi akan mungkin 1 jam lagi akan membatalkan puasanya atau berbuka puasa. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita ingin untuk pertama kalinya mencermati perkembangan gugatan Pilpres di Mahkamah Agung oleh Paslon 01 maupun 02. Hari ini rupanya Paslon 01 mengajukan para saksi, ahli maupun saksi lainnya. Dan kelihatannya setelah itu mereka melakukan semacam
temu media atau konferensi pers menyampaikan keyakinan mereka terhadap bahwa insya Allah apa-apa yang disampaikan oleh para saksi ahli, mereka dan saksi lainnya pada hari ini akan diterima oleh sangat rasional dan sebagai bukti dan akan diterima oleh para hakim di Mahkamah Konstitusi, sehingga tuntutan mereka setidaknya diterima oleh para hakim konstitusi pada saatnya. Nah, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya, saudara sekalian, kebetulan ada berita yang dimuat di Gelora News, portal Gelora News ya, di Twitter hari ini, yaitu pada tanggal 1 April 2024. Untuk itu kami coba bacakan atau kita akan mengikuti beritanya sebagaimana sebagaimana berikut ini, saudara sekalian. Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Refli Harun, optimistik bisa membuktikan dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Alasannya adalah dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden atau sengketa Pilpres 2024 tak ada bantahan yang signifikan sehingga membuktikan adanya kecurangan dalam prosesnya. Kami hari ini sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat. Makin kentara kecurangannya bermacam-macam, katanya. Refli menyebut bahwa ragam bukti yang dimaksud mulai dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, lalu terkait dengan bantuan sosial bansos yang gencar dilakukan saat masa kampanye, mengenai permasalahan IT dan lain sebagainya. Bahkan Refli mengaku bahwa timnya senang lantaran melalui penyampaian berbagai kecurangan tersebut tidak ada bantahan yang signifikan. Selain itu, tak ada bantahan. Refli mengaku terkejut lantaran Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihja Mahendra, pun hanya melontarkan pertanyaan yang dinilai sangat sederhana. Pertanyaan tersebut mengenai seandainya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo melanjutkan masa jabatannya sebagai gubernur atau pejabat daerah. Kok sederhana sekali pertanyaannya? Iya, seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan yang tinggal mundur, ya kan? Sederhana itu, katanya. Oleh sebab itu, Refli berharap agar MK tak melihat hasil pemilu hanya berkutat pada angka-angka perolehan suara saja. Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan. Kalau kami permasalahkan angka yang dapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kami mengakui kecurangan itu sendiri. Nah, saudara sekalian, itulah salah satu, dan sebentar nanti kita akan lampirkan konferensi pers dari ahli yang lain, ada pengacara yang lain, pembicara dalam konferensi pers macam lain. Kali ini kan banyak dikutip hanya Profesor Refli Harun. Sebentar ada Bambang Wijayanto yang dikutip. Nanti kita ambil screenshot dari TV Metro TV, saudara sekalian, tentang keterangan Bambang Wijayanto tersebut. Nah, saudara sekalian, itulah dinamika bagian dari Pilpres, dinamika persidangan gugatan di Mahkamah Konstitusi yang tadi agak singkat disampaikan oleh Refli Harun dan mereka begitu yakin. Dan memang kalau kita lihat memang di media yang lain bantahan Yusril memang sederhana. Misalnya dia mengatakan, ya Jokowi kan apa salahnya Jokowi mendukung Prabowo Gibran dan kemudian ada lebih suara yang mereka peroleh. Itu pertanyaannya sangat sederhana sebetulnya. Anak-anak yang tidak sekolah tidak setinggi misalnya satu pun, pertanyaan itu mudah dibantah, saudara sekalian, karena dengan pemihakan presiden itu sebagai jabatannya sebagai bukan sebagai Jokowi secara pribadi, tetapi dan itu ikut serta berbagai alat negara, ikut memberi dukungan, mobilisasi termasuk aparatur negara, yang bukan hal yang disembunyikan, tetapi terlalu nampak dalam Pilpres yang lalu, bahkan pada pileg, kepemihakan terhadap partai tertentu, ya saudara sekalian. Oleh karena itu biarlah bukti-bukti itu diproses di Mahkamah Konstitusi. Yang penting kita tidak ribut-ribut, apalagi ini di bulan Ramadan.
Dan sebentar juga kita akan tampilkan kenapa Prabowo sudah memenuhi panggilan Xi Jinping, Presiden Cina, dan hari ini beliau sudah berada di Cina. Menimbulkan banyak spekulasi, saudara sekalian, dan nanti urusan Prabowo berkunjung ke China atas panggilan Xi Jinping menurut pandangan dari salah satu pengamat politik, Sagana Nenggolan, yang nanti kita bacakan uraiannya di video yang lain, itu bermasalah dalam tanda petik. Kita kembali ke soal Pilpres ini. Saudara sekalian, jadi memang pertarungan di Pilpres ini apalagi 2 lawan 1 ya. Artinya ada kubu 01 dan 03 melawan 02 yang diduga amat curang karena rejim berada di belakang mereka. Itu yang menyebabkan kemenangan Prabowo ini, kemenangan Prabowo yang lalu Gibran itu dianggap bermasalah. Ya, saya kira hari ini misal para saksi dari yang dikemukakan oleh Paslon 01 itu membuat kesaksian mereka itu membuat tim hukum Paslon 01 begitu yakin akan peluang mereka untuk memenangkan sengketa di Mahkamah Konstitusi tersebut. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah soal ini barusan kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah melalui kepala desa dan banyak dikoordinasi juga melalui penjabat-penjabat, itu juga terbukti. Dan yang terakhir yang belum didiskusikan, ternyata situng itu sebenarnya alat untuk melakukan kontrol terhadap rekap yang manual, tapi alat ini justru dihancurkan. Jadi sekarang pertanyaannya, rekap supaya tidak terkontrol karena hasil rekap manual supaya tidak terkontrol itu karena si rekapnya dihancurkan.